Sepertinya hubungan Reddy adiknya Lesti Kejora dengan Tasya Dangdut Akademi 7 makin kesini makin deket aja. Emang sih ya mereka itu belum memproklamirkan apakah mereka pacaran atau cuma temenan aja. Tapi kalau kalian nonton di live mereka, biasanya mereka itu live-nya malam-malam. Terlihat ya dekat, terus beberapa kali ada yang keceplosan. Keceplosan bilang sayang, keceplosan tahu waktu bangun paginya. Sepertinya mereka ada sesuatu. Saking banyaknya DM yang nanyain saluran WhatsApp-nya April, aku kasih tahu ya. Nih, di video ini aku jelasin kalau saluran WA-nya April itu cuma satu, yang namanya Aping, itu yang original dari April. Jadi kalau ada selain itu tuh dijamin palsu. Karena ada beberapa akun, ada beberapa saluran itu mengatasnamakan April padahal itu fake. Jadi nanti gue serta ini link yang asli salurannya WhatsAppnya April, nanti gue sertain di video ini. Nah, untuk yang asli ini tuh ini nih salurannya nih, Aping. Yang gambar profilnya ini ya, jangan sampai salah. Ini linknya di bawah, nanti gue sertain, kalian tinggal copy paste aja, nanti bakal langsung masuk ke salurannya April yang original, yang asli. Oke? Thank you. Nggak mimpi sih, memang nyata. Nih kalian tengok semalam Tasya sama Reddy udah nge-live bareng. Terus Tasya juga udah dapat lampu hijau dari keluarga besarnya Kejora, dari ayah Kejora, dari Abeni, dari kakak-kakak iparnya, udah dapat restu teman-teman. Dan kalian harus tahu ya, Tasya itu satu manajemen sama Teh Lesti. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ke Leslar Entertainment, nanti dibikinin series tuh. Siapa yang baper coba semalam lihat Tasya nge-live sama Aredi tuh. Iya, ayo. Semoga nanti ada acara-acara atau program yang ada Tasya sama Aredinya biar semakin membludak. Go Tasya. Inilah nasib 7 juara The Academy yang pernah taklukkan dangdut Indonesia. 1. Lesti Kejora. Kita mulai dari tahun 2014. Lesti Kejora, gadis dari Cianjur, Jawa Barat, mengguncang Indonesia lewat lagu berjudul Kejora. Wanita bernama asli Lestiani ini memiliki cengkok vokal yang matang di usia 15 tahun. Saat ini, Lesti Kejora bukan lagi peserta, melainkan juri senior di The Academy 7. Lesti Kejora adalah pengusaha sukses. Tetap produktif merilis lagu-lagu yang selalu merajai tangga lagu. 2. Evi Masamba. Pada tahun 2015, Evi Masamba dari Sulawesi Selatan muncul sebagai juara The Academy 2. Dia berhasil membuktikan bahwa karakter suara soulful bisa menang. Lewat lagu berjudul Muara Hati, ia mendobrak standar kualitas vokal. Kini, Evi aktif di panggung besar, wajahnya sering menghiasi layar kaca sebagai aktris FTV. 3. Ical Majene. Pada tahun 2016, Ical Majene menjadi juara The Academy 3. Dengan lagu berjudul Pemenang Hati, Ical konsisten menjaga eksistensinya di panggung musik dangdut. Saat ini dia eksis di panggung off air, aktif merilis lagu baru, dan sering muncul di program Indosiar. 4. Vildan Rahayu. Ledakan besar terjadi di musim keempat, tepatnya The Academy 4 pada tahun 2017. Vildan Rahayu asal Bau-Bau muncul sebagai maestro dengan lagunya berjudul Terima Kasihku. Vildan mampu memadukan dangdut dengan gitar dan seruling. Vildan kini adalah The Master Coach, sosok di balik layar, melatih vokal dan musikalitas para peserta di asrama The Academy. 5. Sri Devi. Setelah jeda panjang, musim kelima melahirkan Sri Devi dari Prabu Mulih. Lewat lagu berjudul Mataharimu, Sri Devi membuktikan bahwa ia adalah paket lengkap untuk The Academy 5 di tahun 2022. Sri Devi memiliki power vokal yang stabil. Dia juga memiliki pesona sebagai bintang sinetron. Ia sukses besar sebagai pemeran utama di mega series Magic 5. 6. Owan Boalemo. Lagu berjudul Sembah Sujud mengantarkan Owan Boalemo menjadi juara The Academy 6 di tahun 2024. Aping, lo perlu lihat ini kelakuan laki lo ini, udah mulai kegatelan dia. Dia tebar-tebar pesona saat lagi live, mentang-mentang kagak ada lu, dia tebar-tebar pesona nih. Perlu dikasih pelajaran ini si Ogi ini. Laki lo ini sekarang menggatal dia, pengen digarukin pantatnya.
Guys, ini ada info terkait dia tidak menyenggol woi cenah, dan Danang tidak bilang begitu. Perasaan dia bahas public speaking. Jadi manusia jangan ngarang woi cenah ya. Dengar jawaban dari Bang Arul terakhir katanya gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Danang yang kemarin sempat katanya nyenggol anak TA7 gitu ya, yang katanya suaranya biasa-biasa aja, tidak ada yang bagus gitu guys. Nah, mungkin Danang merasa dia paling bagus suaranya gitu, tidak ada yang bisa mengalahkan dia gitu. Hahaha, gitu mungkin guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Dia nggak menyenggol, saya katakan dia nggak menyenggol, tetapi dia menjawab pertanyaan dari netizen. Paham Anda? Dia menjawab dari pertanyaan netizen, tetapi pertanyaan itu menggiring netizen untuk beropini, berkomentar. Paham nggak Anda? Maklum ya, Anda kurang wawasan, kurang sekolah. Maklumlah dulu sekolah Anda itu pakai SD aja nggak lulus kamu kok, ya. Saya katakan di sini ya. Kalau orang bijak menanggapi pertanyaan netizen, jawabnya gini, ya dia mereka adik-adik kita masih belajar, ya apa salahnya mereka kurang semuanya, sebab dia sebagai seorang pemula, kita support adik-adik kita supaya maju ke depannya. Gitu pertanyaan yang bagus. Lu sekolah dulu deh di SD, makanya lu nggak sekolah ya. Aduh, muka cantik. Waduh. Bapak Mimi RSA pemirsa, nih ada yang bentar lagi berlayar ya kan, alias Raisya. Apa nih titik-titik Tasya keceplosan asik. Tadi malam kan gue tuh ngeliat kan live-nya, ya kan potongan-potongannya di TikTok, terus lucu banget. Tasya salting karena keceplosan terus dan mereka udah chatan. Udah mengarah ke pribadi ya. Terus gongnya kalian harus tahu, ternyata nih si Reddy nge-follow gue. Alias gue tim Resya nih kan. Terus gue baru tahu ya ada adiknya Lesti tuh punya TikTok. Pas dilihat, gue lihat akunnya, lah dia nge-follow gue. Ya udah akhirnya kita udah temenan ya, Reddy jadikan aku sebagai ketua Resya, mohon maaf. Terus ayahnya juga udah bilang katanya biar nanti Indosiar mau mempertemukan Reddy dan Tasya. Hai. Buat Reddy jagain Tasya ya. Waduh. Awas deh ya kan. Sumpah, lu pada kalau nonton live-nya tuh sumpah kocak banget ya berdua tuh. Cocok, bener-bener cocok, mukanya mirip. Udahlah. Waduh. Ayah Kejora lagi dengar Tasya nyanyi lagu Roja. Waduh guys. Tuh ini ayahnya si Kejora ya, ayah Kejora, yaitu ayahnya Lesti guys ya. Waduh. Waduh guys ya. Tasya mengungkap kisah pribadinya dengan santai di atas panggung. Ia mengaku hubungannya harus berakhir usai tampil terlalu total saat berduet dengan Arbil. Canda polosnya soal sang pacar yang cemburu sukses mengundang tawa penonton dan orang tuanya. Kini Tasya memilih fokus menata karir dan melangkah tanpa menoleh ke masa lalu. Tadi si Arbil kayak yang paling lumayan wajahnya ya, fisiknya ya lumayan si Arbil ya kayaknya ya. Nah ini ada Aisyar guys ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kiraan 10. Oh, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ambil. Let's go. Yang lebih murah. Yes, tadi hijab. Bismillah. Tuh guys, kaitannya sih kurang rame gitu, kurang gimana gitu, kurang greget katanya. Aku lihat komentar kemarin di ini ya, komentar dari netizen tentunya ya, katanya teh Aisyar salah manggil orang katanya teh. Waduh, kasihan nih Zahra ya. 1 minit je. Let's go. 1 minit. Cuma 1 menit guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bismillah. Cepat guys. Cepat guys. Limited edition. Kalau sold out tak ada. Limited edition. Dah tak ada lagi ya. Tak ada lagi. Guys, cepat. Pakai ini kalian langsung jadi pusat perhatian. Keluar gak pakai hijab. Melile akhirnya angkat suara dan menolak terus didiamkan. Ia mengaku siap keluar dari Indosiar. Jika dipaksa menjauh dari Arbil Asahan, wacana menjodohkan Arbil dengan Tasya membuat hatinya terpukul. Bagi Meli urusan kerja masih bisa dikompromikan, tapi perasaan tak bisa diatur. Ia menegaskan berhak memilih kebahagiaannya sendiri. Sudah banyak beredaran informasi.
Apa nih? Valen merenovasi musola tempat ngajinya masa kecil ya. Valen kali ini merenovasi musola tempat ngaji masa kecilnya. Uang renovasi itu dititipi kepada keluarganya dan alhamdulillah ayah Valen sudah menyerahkan uang tersebut pada pengurus musola. Bahwa Valen saat ini menyalurkan dana kepada musola karena mudah-mudahan Valen makin sukses ke depannya. Amin. Anjir, keterharu juga lihat Robi dapat hadiah umroh untuk ibunya ya. Mantap. Terharu banget lihatnya, soalnya seorang anak yang berjuang untuk ibunya gitu mendapatkan hadiah umroh. Anak mana sih yang gak senang kalau ibunya dapat hadiah umroh? Setiap orang Islam itu pasti pengennya pergi ke tanah suci Mekah gitu. Ya Allah, terima kasih banyak. Kalau di DA7 siapa yang paling upload Masihkah kalian saling hujat? Lihat ini katanya Tasya dan April ya. curhatin Tasya? Aduh. Ini info terkini, bukan berlian maupun emas. Ibu Valen berikan harta karunnya tak ternilai untuk Mila guys ya. Bukan berlian maupun emas, isak tangis warnai momen Ibu Valen berikan harta karun tak ternilai untuk Mila sebelum bertolak ke Bogor. Suasana haru biru menyelimuti kediaman keluarga Valen pada Minggu pagi, 25 Januari 2026. Di tengah kesibukan mengemas barang dan persiapan keberangkatan menuju Bogor, sebuah momen tak terduga tercipta antara Ibu Valen dan calon menantunya, Mila. Bukan barang mewah bermerek atau perhiasan berkilau, namun sebuah kado keramat yang tak mampu dibeli dengan uang, sukses membuat air mata Mila tumpah tak terbendung. Kejadian ini bermula saat Valen dan Mila berpamitan untuk kembali ke Bogor setelah menghabiskan waktu beberapa hari di rumah keluarga besar. Sebelum mereka melangkah menuju mobil, Ibu Valen tiba-tiba menggandeng tangan Mila dan mengajaknya duduk sejenak di ruang tengah, menjauh dari hiruk-pikuk koper yang sedang dimasukkan ke bagasi. Pemberian yang syarat makna. Di hadapan Valen yang menatap dengan penuh tanda tanya, Ibu Valen mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang permukaannya sudah mulai memudar dimakan usia. Dari dalam kotak tersebut, beliau tidak mengeluarkan kalung mahal, melainkan sebuah kain batik panjang, jarik, yang tampak sangat terawat, dan sebuah buku catatan kecil bersampul lusuh. "Mila, nak," ujar Ibu Valen dengan suara bergetar. "Ibu tidak punya harta melimpah untuk membekali kalian ke Bogor. Tapi ini adalah kain yang dulu digunakan Ibu untuk menggendong Valen sejak dia bayi hingga dia bisa berjalan sendiri." Waduh, itu dia guys ya infonya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.